Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Saudaraku sekalian, di Lukas 19 ayat 12-19 terdapat perumpamaan mengenai kerajaan surga. Dikemukakan bahwa Tuhan mempercayakan atau bangsawan itu mempercayakan kepada masing-masing hambanya jumlah kota yang berbeda-beda. Tentu bangsawan itu adalah atau menunjuk Tuhan sendiri. Jumlah kota-kota ini bisa menunjuk posisi dalam kerajaannya. Atau bisa menunjuk pada porsi kepercayaan kepada masing-masing individu orang percaya yang menang. Atau paling tidak jumlah kota-kota yang dipercayakan kepada masing-masing hamba-hamba itu menunjuk porsi yang berbeda-beda. Kalau di dunia yang akan datang terdapat pemerintahan, maka sulit terhindarkan kemungkinan bahwa kota-kota yang dimaksud adalah memang wilayah pemerintahan. Itulah sebabnya Tuhan mengatakan bahwa aku menetapkan hak-hak kerajaan bagi kamu. Dikatakan bahwa orang percaya akan memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. Dan itu bukan figuratif, Tuhan Yesus yang mengatakan. Krinontes, menjadi hakim. Bukan hanya di area pengadilan, tapi juga di dalam area pemerintahan. Saudaraku, tetapi pada dasarnya atau secara garis besar, pembagian bisa dibagi dua. Yang pertama, keluarga kerajaan yang disebut sebagai memiliki karunia sulung roh. Roma 8 ayat 23. Yaitu mereka yang mengalami keselamatan. Kalau dikatakan mengalami keselamatan itu bukan hanya masuk dunia akan datang, tetapi dikembalikan ke rancangan semula Allah dan dimuliakan bersama dengan Kristus. Dan bicara mengenai corpus delicti, ada jumlah yang memang sudah ditetapkan kuotanya yang kita tidak tahu. Tetapi sangat besar kemungkinan itu yang dimaksud dengan jumlah 144.000. Ini bukan jumlah definitif yang harus memang demikian. Tetapi bisa menunjuk angka yang utuh, angka yang genap, saudaraku. Ya. Dan ini adalah keluarga kerajaan orang-orang yang dimuliakan bersama dengan Yesus. Dikatakan di Roma pasal 8 ayat 17, orang-orang yang menerima janji-janji Allah, yang menerimanya bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Luar biasa, saudara. Apa yang diterima oleh Yesus? Pemerintahan. Dia akan menjadi raja. Lalu kalau kita ikut menerima janji itu, ya memerintah. Maka tadi saya katakan jikalau dikaitkan kota-kota yang jumlahnya berbeda-beda yang dipercayakan kepada masing-masing individu berdasarkan karya mereka selama hidup. Maka kota-kota yang dimaksud bisa menunjuk wilayah pemerintahan. Ya, memang tidak secara harfiah, bisa juga porsi yang berbeda-beda. Tetapi jika berbicara mengenai pemerintahan, tidak bisa tidak kota itu berbicara mengenai wilayah pemerintahan. Nah, yang kedua, saudaraku sekalian, tadi saya katakan secara garis besar pada dasarnya pembagian bisa dibagi dua. Yang kedua adalah anggota masyarakat yang diperintah. Mereka adalah orang-orang yang diperkenan masuk dunia akan datang, yang jumlahnya di Wahyu pasal 7 ayat 9. Wahyu pasal 7 ayat 9, saudara. Ada satu pernyataan yang kita
perhatikan atau perlu kita perhatikan, Wahyu pasal 7, saudara, ayat yang ke-9. Jadi selain jumlah 144.000, ini jumlah yang khusus. Dan yang saya pahami ini adalah orang-orang pilihan. Yang juga menurut saya ini adalah jumlah genap kuota tetap yang ditentukan dari corpus delicti. Lalu ayat 9, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Jadi banyak sekali. Dan dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa. Berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba. Ini tahta pasti menunjuk Bapa. Anak domba yaitu Yesus yang menjadi raja. Ya. Memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Saudara, daun palem ini menunjuk sarana untuk mengeluh-elukan pahlawan. Dan itu sudah menjadi kebiasaan di akhir sebelum abad 1, yaitu ketika Alexander the Great menang perang, mereka selalu menyambut dengan daun pohon palem ini. Jadi ada 144 orang, lalu sejumlah yang tidak terhitung. Waduh. Nah, inilah anggota masyarakat itu, saudara. Saya menjelaskan ini di pertemuan sebelumnya mengenai pemerintahan di kerajaan Allah. Ya, mengenai pemerintahan di kerajaan Allah, saudara-saudara. Jadi saudara harus mengikuti pembahasan sebelumnya. Dasarnya mengapa saya katakan ada pemerintahan itu. Nah, persoalan berikut adalah apakah mereka yang masuk dunia akan datang berada di tempat yang sama? Apakah semua orang yang meninggal, baik masyarakat maupun anggota keluarga kerajaan Allah, berada di tempat yang sama? Memang ini bukan satu hal yang prinsip, ya. Tahu tidak menambah iman, tidak tahu tidak mengurangi iman. Tetapi memberi kepada kita kekuatan batin untuk menambah pengharapan kita. Jadi akhirnya juga pasti memiliki keterkaitan dengan iman kita. Tetapi tidak prinsip. Logikanya sebagaimana ibu kota kerajaan adalah pusat pemerintahan, sangat besar kemungkinan atau bisa dipastikan bahwa Yerusalem hanya dihuni oleh orang-orang terkemuka, yaitu anggota keluarga kerajaan. Yerusalem baru hanya dihuni oleh mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Ada yang tertulis dalam kitab kehidupan dan ada yang tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Nah, kitab kehidupan dan kitab kehidupan anak domba tidak perlu dipertentangkan, saudara. Itu bisa artinya sama. Memang juga bisa. Nah, kalau saudara mau mendengar, mungkin di pertemuan ke depan saya bisa membahas mengenai kitab kehidupan secara khusus. Mungkin juga dalam 2 kali pertemuan. Atau dalam 2 sesi maksud saya. Dalam hal ini kita harus membedakan antara orang-orang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Wahyu pasal 20 ayat 12-15. Dan orang-orang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Nah, faktanya di kitab Wahyu itu, faktanya saudara, ini kan kita lihat fakta saja, bukan mengada-ada. Ada kitab kehidupan, tetapi juga ada kitab kehidupan anak domba.
Ada kitab kehidupan anak domba yang tadi saya katakan tidak perlu dipertentangkan. Namun kenyataannya dalam kitab Wahyu ada kitab kehidupan dan kitab kehidupan anak domba. Orang-orang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba adalah orang-orang yang sudah sempurna. Mereka adalah orang-orang yang tidak bercacat dan tidak bercela. Saya ulangi lagi, perbedaan ini bukan suatu yang prinsip. Kita tidak perlu pertentangkan. Ya. Tapi jika memang membutuhkan penjelasan, nanti akan saya jelaskan secara khusus apa itu kitab kehidupan. Mungkin dalam 2 sesi. Ya. Berbicara mengenai surga, tidak lepas dari Yerusalem baru. Sebab kota ini dipandang sebagai pusat kerajaan surga yang akan datang. Sering kita mendengar orang Kristen berkata Yerusalem, Yerusalem ya. Pertanyaan yang muncul adalah apakah semua orang yang ada di surga berada di tempat yang sama? Untuk dapat menjawab masalah ini kita harus membedakan antara Yerusalem baru dan bumi atau wilayah-wilayah luas tanpa batas dalam kerajaan surga nanti. Ada Yerusalem baru, juga ada wilayah-wilayah yang luas atau bumi-bumi. Ya, banyak orang menyamakan Yerusalem sebagai ibu kota kerajaan dengan wilayah-wilayah yang luas dalam kerajaan Allah tersebut. Tanpa sadar mereka mencoba untuk berpikir bahwa semua akan masuk Yerusalem baru. Oh nanti dulu. Pasti ini ada kesamaan dengan Yerusalem yang sekarang. Yang Daud pernah bertahta di situ. Nanti yang bertahta juga keturunan Daud. Tetapi dialah anak Allah, saudaraku. Biasanya kalau orang berbicara mengenai surga, asumsinya adalah suatu tempat tinggal yang terlokalisir, di mana hanya orang-orang tertentu yang masuk ke sana dan menetap di suatu tempat, yaitu Yerusalem baru. Saya sudah menjelaskan ada 144.000, tapi juga ada jumlah yang tidak terhitung. Banyak sekali. Wahyu pasal 7 ayat 4 sampai ayat 9. Wahyu pasal 7 ayat 4 sampai 9. Mengapa hal ini perlu dipersoalkan, saudara? Sebenarnya hal ini tidak terlalu prinsip untuk dipersoalkan, tetapi bila kita mengerti jawabannya, maka kita dapat melihat keunggulan umat pilihan yang tampil sebagai pemenang dan berhasil menjadi corpus delicti. Dan mereka adalah orang-orang yang menjadi anggota keluarga kerajaan yang menurut yang saya pahami pasti ada di pusat pemerintahan. Pemahaman ini akan menjadi pemicu untuk memperjuangkan kehidupan kita sekarang ini sebagai anak-anak Allah yang harus memenuhi rencananya, yaitu membinasakan pekerjaan iblis dan mempercepat kedatangan Tuhan sebagai panggilan istimewa yang tidak dimiliki semua manusia. Dan ini sebenarnya luar biasa, saudaraku. Spesifikasi kota ini sungguh sangat luar biasa. Kota ini dihiasi secara menakjubkan. Turun dari tahta Allah Bapa. Dikatakan turun dari tahta bisa berarti bahwa pemerintahan tersebut di bawah kekuasaan atau otoritas Allah Bapa. Ada seorang yang pernah memberikan perhitungannya, seorang saintis, panjang dan lebar kota ini tidak mungkin ada di bumi yang melengkung dengan kapasitas bumi ini. Pasti di satu tempat yang memiliki lengkung bumi yang berbeda dengan ini. Ya, tetapi saya tidak mau terjebak di penjelasan itu karena saya tidak menguasainya, ya saudara. Tetapi saya takjub juga, saudaraku, terhadap apa yang dikemukakan oleh saintis tersebut. Ya. Jadi kalau lihat luas panjang lebarnya kota itu
tidak mungkin ada di bumi ini karena lengkung bumi ini tidak memadai, pasti ada di satu tempat. Ya. Lalu kota itu tidak pernah ada malam. Ketika ada orang tanya, Pak, Bapak pernah berkata bahwa dunia ini, bumi nanti langit baru bumi baru seperti bumi kita, sebuah pengulangan. Kalau begitu nanti tidak ada malam, Pak. Padahal Alkitab berkata tidak ada malam. Padahal bumi ini ada malam. Saya katakan, saya jawab sederhana, saudara. Di kutub juga tidak pernah ada malam. Di daerah tertentu di kutub. Lalu bagaimana kalau seandainya ada 2 matahari? Ya tidak pernah malam juga. Dan kalau Allah memiliki pola kehidupan yang kita tidak tahu hari ini, tidak pernah malam, bagaimana? Sangat mungkin. Tetapi itu fisik. Sekali lagi secara fisik saya tidak membahasnya. Spesifikasi kota itu sangat luar biasa. Kota itu dihiasi secara menakjubkan, saudara. Jadi secara fisik kita melihat kitab Wahyu dengan ornamen-ornamennya, dengan batu-batu permata, mutiara, dengan jalan yang berlapis emas misalnya, tidak saya persoalkan itu. Tetapi ada hal prinsip turun dari tata Allah Bapa. Berarti bahwa pemerintahan tersebut di bawah kekuasaan atau otoritas Allah Bapa. Tentu saja keindahan yang digambarkan dalam Wahyu 21 merupakan figuratif yang pada intinya hanya mau menunjukkan bahwa kota itu sangat indah. Kesempurnaannya sangat indah. Kota Yerusalem baru di dunia yang akan datang menjadi lambang atau simbol kehadiran Allah di tengah-tengah manusia sebagai kepala pemerintahan. Kota tersebut adalah kota yang menjadi pusat pemerintahan di mana Tuhan Yesus sebagai Raja bertahta. Hal ini paralel dengan kota Yerusalem di bumi, yaitu di Yehuda pada zaman sebelum pembuangan. Kota Yerusalem di mana istana Daud dibangun merupakan kota yang menjadi simbol kehadiran Allah. Sebab di sana juga ada bait Allah. Ada bait Allah. Jadi kalau kita melihat, saudaraku, perbandingan ini, saudara. Ya. Yerusalem di bumi, Yerusalem di bumi itu diperintah oleh Daud. Tetapi ada Yerusalem baru. Diperintah oleh keturunan Daud, Tuhan Yesus. Nah ini loh kota kita. Jadi sebenarnya bagi orang Kristen itu tidak ada kota suci atau tanah suci. Tidak ada. Ya. Kan orang sering berkata kita mau ziarah ke tanah suci. Sebenarnya orang Kristen tidak memiliki tanah suci. Tanah suci yang dianggap suci oleh orang Kristen itu tanah sucinya orang Yahudi. Memang mereka pernah ada di sana sejak tahun 1400 sebelum Masehi sampai sekitar tahun 586 sebelum Masehi. Sekitar 800 tahun, 900 tahun, saudara. Itu tanahnya orang Israel. Setelah itu mereka harus dicerai-beraikan oleh Tuhan. Yeriko, semua wilayah itu milik orang-orang Yahudi. Dalam sejarah. Tetapi selama 2500 tahun mereka tercerai-berai di seluruh dunia. Ajaib memang bisa kembali dan membangun negerinya. Akhirnya konflik seperti yang kita lihat hari ini. Kota Yerusalem di dunia akan datang adalah kota di mana tidak ada perkabungan sama sekali.
Aduh, itu indah sekali, saudara. Luar biasa. Kalau ingat begitu, kita tidak ingin bikin salah. Benar, kita tidak ingin menoleh ke belakang. Sangat besar kemungkinan inilah kota di mana para pemenang yang menjadi corpus delicti diperkenan menetap. Mereka adalah orang-orang saleh yang kudus, yang akan selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus sesuai dengan firman Tuhan dalam Wahyu pasal 21. Dan orang-orang yang menang ini juga memerintah, diberi kuasa atas kota-kota nanti di kerajaan surga, kerajaan Tuhan Yesus. Sesuai dengan firman Tuhan dalam Wahyu pasal 21, ya, tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau yang melakukan kekejian atau dusta. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Kota itu adalah pusat pemerintahan. Sedangkan masyarakat yang lain akan tinggal di banyak wilayah yang tidak terbatas yang disebut sebagai G. Ya, G. Jadi kalau berkata G itu wilayah, saudara. G. Gini, saudara. Gini hurufnya dalam bahasa Ibrani, Yunani maksud saya. G. Kalau dulu waktu kuliah sering juga begini. Nah, ini. Ini artinya region, wilayah. Juga diterjemahkan bumi atau sebenarnya sebuah planet. Jadi bukan tidak mungkin di dunia akan datang nanti wilayahnya itu bisa semua planet-planet di jagat raya yang bisa dihuni. Ya. Yerusalem adalah kota yang penuh kemuliaan yang dihiasi permata serta batu berharga. Ada 12 pintu gerbangnya. Kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Ini figuratif pasti. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya atau semacam upeti. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari. Pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam hari tidak akan ada lagi di sana. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Semua ini merupakan gambaran secara figuratif kesempurnaan ibu kota dunia yang akan datang nanti. Ibu kota dunia yang akan datang. Tapi juga bisa memang berkeadaan demikian. Figuratif tapi juga bisa memang begitu. Untuk ini kita harus membedakan hal yang bersifat figuratif dan yang tidak. Kota itu dihiasi ornamen-ornamen batu permata, mutiara, emas. Itu hanya figuratif, bisa. Tapi juga bisa lahiriah. Sebab apa sulitnya Tuhan menghiasi kotanya dengan hiasan seperti itu. Nah, ini saudara dan saya harus benar-benar memperhatikan. Ya, beberapa kali saya ke Israel, ya, mendekati kota Yerusalem. Biasanya tour leader sudah mulai mempersiapkan lagu ini. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana.
Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tapi hari ini Yerusalem tua, di mana terdapat bait Allah, sudah tinggal puing-puing. Kerajaan Daud pun juga sudah tidak nampak, tinggal puing-puing. Bahkan di tempat di mana pernah dibangun bait Allah, sebagian ada bait Allah, sebagian ada masjid, ya. Dome of the Rock, Al-Aqsa. Ya. Jadi Yerusalem hari ini sudah bukan lagi Yerusalem seperti zaman Raja Daud. Dan kalau orang Kristen yang mengerti kebenaran sudah tidak perlu lagi mempersoalkan Yerusalem. Ya. Kalau orang Yahudi masih mau ngotot menjadikan Yerusalem ibu kota negara mereka, dan mereka tetap ngotot untuk supaya bait suci bisa dibangun kembali. Kalau kita sudah tidak boleh ikut-ikutan, bait suci itu di tubuh kita, bukan di bangunan, ya. Jadi kalau ada konflik antara Israel Palestina, antara Israel dan dunia Arab mengenai Yerusalem atau tanah Palestina, kita tidak boleh ikut-ikut karena itu bukan negeri kita. Negeri kita itu langit baru, bumi baru. Bukan Israel, ya. Jangan ikut-ikutan, ya. Jadi kita sih tidak punya kota suci, tidak punya tanah suci. Tanah suci kita ada di Yerusalem baru, di planet yang lain, di dunia yang baru nanti, di langit baru, bumi baru. Lalu ada pertanyaan, apakah Yerusalem ini sama dengan rumah Bapa? Bisa saja sama, tapi bisa juga tidak. Jadi pada waktu murid-muridnya gelisah karena Yesus mau meninggalkan mereka, Yesus berkata, jangan gelisah, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Itu memang bisa menunjuk kota suci, tempat khusus di mana murid-murid bertemu dengan Bapa. Tapi bisa saja yang dimaksud Yesus itu adalah dunia ini, maksud saya jagat raya yang tidak terbatas menjadi rumah kita, yang juga adalah rumah Bapa, karena Roh Allah memang mencengkeram jagat raya ini. Allah yang tidak terbatas. Jadi ketika Yesus berbicara mengenai rumah Bapa, ia berbicara dalam situasi genting, di mana Tuhan Yesus akan meninggalkan mereka. Ketika Tuhan Yesus berbicara mengenai rumah Bapa, yang hendak ditekankan adalah adanya langit dan bumi yang baru atau dunia lain yang nyaman, di mana mereka akan bersama-sama, tidak akan berpisah lagi. Nah, kita harus membawa diri kita pada suasana itu. Jadi ketika murid-muridnya sangat mengharapkan Yesus menjadi penggubah nasib mereka, Yesus menjadi raja duniawi, dan mereka sudah memimpikan itu kemuliaan duniawi, kejayaan lahiriah, Yesus menyatakan dia akan mati. Tapi jangan gelisah hatimu, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi ketika Tuhan berkata, aku pergi menyediakan tempat bagimu, ini perkataan Tuhan, bukan figuratif, ya. Pasti begitu, pasti ada tempat secara fisik. Jadi saudara harus tahu itu. Jadi ada menyediakan tempat. Menyediakan tempat. Ini bisa berarti
korban di kayu salib, korbannya yang menjadi jalan kepada Bapa. Menyediakan tempat juga bisa berarti tempat secara fisik. Jadi kalau sekarang kita belum punya rumah atau tidak punya rumah, ya enggak apa-apa. Tidak lama kita di dunia ini. Ya saudaraku, Anda kalau ke rumah saya itu luasnya hanya 140 atau 120 atau 160 sekitar itu, saudara. Banyak barang seperti gudang, ya. Kalau bicara tidak nyaman bisa saja kita anggap tidak nyaman, tapi kalau kita berbicara nyaman, nyaman juga, ya. Dan ada banyak yang tinggal di situ selain keluarga kami, juga ada anak-anak yang kami angkat seperti anak sendiri yang tinggal bersama-sama, sangat padat. Ya, saya memiliki ruangan kerja juga sempit, enggak masalah. Bisa saja saya memikirkan tempat yang lebih luas karena saya berpotensi untuk itu, tapi melihat pekerjaan Tuhan yang lebih membutuhkan uang, tidak kepikir saya mau membangun rumah besar. Tetapi kalau kita ingat rumah Bapa ini, cukup saudaraku, cukup. Kita mau menikmati Tuhan dan kerajaannya nanti saja, saudara. Oleh karenanya kita harus dapat membedakan Yohanes 14 ayat 6 dengan Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Yohanes pasal 14 Tuhan berbicara mengenai di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Lalu ketika mereka bertanya, Tuhan tunjukkanlah Bapak itu. Yesus berkata, engkau lihat aku, kau lihat Bapak. Yesus mewakili Bapak. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Sampai kepada Bapa itu persekutuan yang khusus. Nah itulah sebabnya saya katakan possibility-nya bahwa rumah Bapa menuju tempat khusus. Tapi rumah Bapa juga bisa menuju jagat raya yang tidak terbatas ini karena memang Roh Allah menempati jagat raya ini, itu rumah Bapa. Jadi banyak tempat tinggal, kamu jangan khawatir. Jadi akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Ini ayat yang memang khusus. Melalui Yesus seseorang sampai kepada Bapa. Sedangkan Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 mengatakan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang diberikan kepada manusia yang di dalamnya manusia beroleh keselamatan. Jadi kalau Yohanes pasal 4 ayat 16 saudara, ya. Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan sampai kepada Bapa. Ini bukan sekedar bahwa di luar Yesus tidak ada keselamatan. Ini ayat yang bicara khusus untuk memiliki hubungan yang eksklusif dengan Allah. Ya. Sedangkan Kisah Rasul 4 ayat 12 bahwa tidak ada nama yang diberikan kepada manusia yang di dalamnya manusia diselamatkan. Ini bicara mengenai jalan ke LB3.
Apa ini beda Pak? Sama sebenarnya, tapi ini tempat istimewa. Ya. Baik saudaraku, jadi orang-orang yang mengalami keselamatan itu, yang dikembalikan ke rancangan semula, mereka bisa menempati Yerusalem baru. Tetapi orang-orang yang dihakimi menurut perbuatan, yang mengasihi sesama seperti diri sendiri, mereka bisa masuk dunia akan datang sebagai anggota masyarakat. Namun demikian rumah Bapa juga bisa menunjuk seluruh wilayah langit baru dan bumi baru, sebab ada pula wilayah yang tidak terbatas di luar tembok Yerusalem, yaitu disebut G tadi, yang menunjuk region, wilayah di dunia akan datang, di Wahyu 21 ayat 24. Saudaraku sekalian, mungkin orang tidak pernah memikirkan hal-hal ini. Mungkin Anda juga tidak pernah memikirkan sehingga Anda tidak merasa perlu mempersoalkan. Tetapi kalau sekarang saya membahas surga, semua hal yang menyangkut surga harus saya angkat ke permukaan. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya. Sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Ayat 23 itu, 24. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di depan cahayanya. Dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan seterusnya. Ini bicara mengenai kenyataan bahwa ada wilayah-wilayah yang luas. Ya, tadi saya sudah menyinggung mengenai adanya 144.000 di Wahyu pasal yang ke-7, saudara. Wahyu pasal 7 ayat 4 dan 9. Ayat 4 itu bicara soal 144.000. Ya, ayat 9 maaf. Ini kalau 9 ini bicara soal jumlah yang tidak terbatas, jumlah yang tidak terhitung. Nah ini bisa ada di Yerusalem baru, bisa. Sekali lagi ini bukan hal yang prinsip, tapi untuk membedakan jumlah yang tidak terbatas itu ada di wilayah-wilayah yang luas. Begitu dalam bahasa Yunaninya, Gi. Jumlah yang tidak terbatas. Ini di wilayah-wilayah, di bumi. Ya, wilayah. Saya tidak mengarang-arang, nggak mengada-ada, memang begitu saudaraku. Ada jumlah yang tidak terbatas, yang juga ada G, tempat wilayah-wilayah. Ini Yerusalem baru. Saya tidak memastikan, saudaraku, artinya 100% begitu, kita tidak berani. Tetapi ini kerangka untuk membantu kita memahami, sebab demikian kenyataannya. Ya, di Alkitab ada tulisan-tulisan ini ada. Nah kita mesti merangkainya secara logis. Dan saudara harus tahu bahwa apa yang saya jelaskan hari ini adalah hal-hal yang menyangkut apa yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi sebelumnya, apa yang saya sampaikan sebelumnya ya saudara juga harus mesti dengar supaya saudara bisa melihat kebenaran yang menakjubkan itu. Jadi wilayah-wilayah di luar Yerusalem adalah wilayah di mana bangsa-bangsa yang diperkenan masuk dunia yang akan datang bisa menetap. Tuhan juga menghapus air mata mereka diperkenan masuk dalam kemerdekaan anak-anak Allah. Kalau kita membaca di dalam Roma pasal 8, kita nanti akan dimuliakan bersama-sama dengan Yesus
saudara. Tetapi kemudian yang menarik, saudara, ya, di Roma pasal 8 itu, yang menarik adalah kalau kita membaca dari ayat 19. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Loh, kok ada makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan? Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan seterusnya, saudaraku. Nah ini sekarang kita lihat. Kata makhluk dalam teks aslinya adalah ktisis. 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 Makhluk di situ adalah ktisis, saudaraku. Ya. Ktisis. Yang memiliki beberapa pengertian, di antaranya adalah of individual things, sesuatu yang bersifat individu. Juga berarti creature, ciptaan. Kata semua makhluk menunjuk entitas yang memiliki kesadaran dan perasaan. Sebab dikatakan bahwa mereka menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Nah, jangan sewenang-wenang menafsirkan Alkitab. Makhluk di sini bukan kucing, monyet, kodok, tapi memiliki perasaan menantikan anak-anak Allah dinyatakan. Makhluk di sini bisa menunjuk manusia-manusia lain yang tidak terpilih sebagai umat pilihan, tetapi mereka mengasihi sama seperti diri sendiri, sehingga berkesempatan masuk dunia yang akan datang. Nama mereka tertulis dalam kitab kehidupan. Mereka menjadi anggota masyarakat. Jadi masyarakat dunia akan datang adalah masyarakat yang belum sempurna. Jadi kemungkinan melakukan ketidaktertiban itu bisa. Maka dikatakan dalam Wahyu pasal 12, anak itu akan memerintah dengan gada besi. Saya sudah menjelaskan itu di pertemuan sebelumnya. Ada ketertiban yang ditegakkan dengan tegas tanpa menyakitkan. Tentu saja tidak ada pelanggaran dosa seperti yang terjadi di bumi. Tetapi berhubung orang-orang yang nanti masuk dunia akan datang sebagai anggota masyarakat bukan orang-orang yang sempurna, maka diperintah dengan tegas oleh Yesus sebagai raja di segala raja. Orang-orang yang masuk dunia akan datang nanti pasti orang-orang yang mengasihi sesama seperti diri sendiri. Dan kalau ada semacam ketidaktertiban pasti tidak fatal. Bukan karena kejahatan tapi karena kebodohan mereka. Bisa dibayangkan saudara kalau mereka yang masuk dunia akan datang itu lahir pada zaman batu. Mereka perlu dididik, diajar masuk dunia yang lebih beradab. Oleh karenanya masyarakat tersebut membutuhkan penertiban dan pemerintahan. Ketidaktertiban tersebut bisa mengakibatkan berbagai masalah. Tetapi masalah bukan dalam arti negatif, masalah dalam arti positif. Nah, saudara mesti mendengar khotbah saya di pertemuan sebelumnya mengenai masalah. Masalah itu berkat. Masalah itu ruangan, tempat, kesempatan di mana manusia justru dapat menggelar kodratnya, saudara. Nah, dalam kitab Wahyu tercatat ya, ada catatan yang menunjukkan bahwa masih ada orang yang perlu disembuhkan di dunia akan datang. Dan saya sudah menjelaskan ini di pertemuan sebelumnya, itu bukan virus atau bakteri. Kemungkinan paling dekat bisa luka. Kondisi dunia seperti ini di mana masih ada dalam tanda kutip masalah, menjadikan hidup kita itu berdinamika.
Karena bumi ini waktu diciptakan Allah juga bermasalah. Artinya ada hal yang belum lengkap, manusia harus mengelola. Jika tidak ada masalah, maka kehidupan menjadi monoton dan tentu saja kehidupan tersebut sangat membosankan. Kalau tidak ada masalah, tidak ada realitas tolong menolong dong, ya kan? Padahal firman Tuhan katakan iman dan pengharapan tidak dibutuhkan lagi, tapi yang masih berlaku adalah kasih. Dengan masalah yang masih ada, maka ada media kasih untuk menyelenggarakan atau mewujudkan kasih tersebut. Ada media kasih untuk menyelenggarakan dan mewujudkan kasih itu. Di dunia akan datang manusia-manusianya adalah pribadi-pribadi yang haus punya naluri tolong menolong. Sebab di bumi mereka sudah punya naluri demikian. Ketika dibangkitkan mereka memiliki naluri itu. Jadi kemungkinan di dunia akan datang ada progresivitas itu mungkin. Baik secara material maupun non material. Material berarti hal-hal yang menyangkut ilmu pengetahuan, yaitu yang bertalian dengan pemenuhan kebutuhan jasmani, pasti juga berkembang. Adapun non material menyangkut moral atau mental atau kedewasaan. Mereka yang datang atau masuk kerajaan surga dari orang-orang yang belum sempurna tapi mengasihi diri sendiri, tetap dibutuhkan pengaturan atau pemerintahan. Bukan rule tapi reign. Menjadi pertanyaan yang harus dipecahkan pula adalah apakah di surga nanti kehidupan dimulai seperti zaman batu atau sudah pada zaman cyber hari ini? Nah, itu jadi persoalan. Persoalan yang pertama yang sering saya dengar, yang sering disampaikan kepada saya, umur, mungkin harus ini. Fisik, wajah, umur berapa? Di surga nanti. Apakah kalau meninggal usia 89 nanti di surga dengan wajah itu? Saya biasanya menjawab, ya saya tidak tahu. Tetapi kalau melihat Yesus ketika meninggal usia sekitar 33 tahun, 33 setengah misalnya. Ini wajah yang sudah permanen. Dan faktanya memang orang kalau sudah wajah umur ini sudah susah berubah. Tapi kalau umur 9 tahun itu berubahnya masih banyak, kadang-kadang tidak bertemu 10 tahun sudah tidak kenali lagi, saudara. Tapi wajah usia 33 ini wajah yang permanen. Jadi kepada saudara-saudara yang pikun, udah tua, sakit-sakitan, lemah fisik, Tuhan akan bangkitkan dengan fisik umur ini. Kemungkinan itu jawaban yang bisa saya berikan. Untuk kepastian tidak, tetapi kalau dalam hati saya pribadi, saya yakin ini. Jadi bukan asal saya menjawab, saya pribadi juga yakin. Lalu kalau bicara soal budaya atau tingkat peradaban, ketika orang nanti dibangkitkan, kan ada yang hidup di zaman batu, zaman Ken Arok, zaman Kubilai Khan. Nah kira-kira usia berapa nanti Pak? Nah ini masalahnya. Usia peradabannya bagaimana? Saya tidak bisa menjawab, tapi saya bisa memberi pertimbangan. Kan daerahnya itu luas. Bukan tidak mungkin Tuhan bangkitkan mereka di tempat yang sesuai dengan zaman mereka. Bisa saja, ini kan jawaban bisa salah, bisa benar. Tapi ini jawaban yang saya miliki. Kalau kita orang percaya, saya percaya ada di hadapan tahta Allah, kita menyembah Tuhan. Ada tempat begitu,
di Yerusalem baru. Tetapi mereka ditempatkan pada zaman sesuai dengan peradaban yang mereka miliki. Tidak usah di surga lah saudara ya. Kalau orang hidup di zaman Ken Arok saja, lalu dilepas di Jalan Tamrin, bingung lihat gedung tinggi begitu. Apalagi kalau kemudian dia dilepas di Bandara Soekarno-Hatta. Dia lihat pesawat terbang, dia pikir ada burung sebesar itu. Dari besi lagi. Ya kan saudara? Maka Tuhan bisa taruh mereka di tempat sesuai dengan peradaban yang mereka pernah capai ketika mereka masih hidup di bumi ini. Baru ada sebuah proses pemerintahan, kemajuan, pengaturan. Ya, Tuhan yang bijaksana, yang mengerti kebutuhan manusia, pasti menyesuaikan dengan teknologi dan budaya hidup yang manusia pernah jalani. Tapi sekali lagi ini hanya pertimbangan. Tidak begitu pun buat kita juga bukan masalah. Tapi jawaban ini jawaban yang menurut saya paling logis, karena dengan jawaban ini saudara-saudara kita memiliki pertimbangan. Pertimbangan yang tentu menurut saya masuk akal, ya.